Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk mereview sebuah audio system yang mana speaker ini pasti udah terkenal banget namanya, yaitu dari Sony. Produknya Sony dari Jepang ya. Dan di sini gue ada kesempatan untuk mereviewnya. Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Oke, di depan kita sudah ada Sony MHC M40D, yang mana dia sudah D itu artinya double ya. Jadi dia speakernya stereo kiri dan kanan, dan ini udah hi-fi ya. Pastinya dia sudah bersertifikat hi-fi, artinya high fidelity ya. Artinya dia sudah lebaran stereonya udah kualitasnya udah bagus banget, jernih dan padat banget ya. Jadi dia disebut dengan gelar hi-fi. Dan ini penampakannya secara detail ya. Oke, satu persatu ya. Di sini gue bakal jelasin untuk perincian dari desainnya. Oke, untuk desainnya seperti ini. Wow, gagah banget ya, keren pastinya ya. Beda dari yang lain. Jadi di sini untuk boxnya atau speakernya sendiri, di sini speakernya sudah mengadopsi 6,5 in, tapi jangan salah ya, kecil-kecil segede gini suaranya bisa ngalahin yang 12 in hingga 15 in. Percaya atau enggak ya, nanti kita buktiin sendiri kalau kualitas suaranya gila banget sih, gelegar banget ya. Kenapa dia disebut dengan Sony Monster ya, Bass Monster, disebut dengan julukin Bass Monster karena dia lubang portnya juga sudah ada double ya. Jadi satu box ini port dari lubang anginnya bisa dua seperti ini, artinya bassnya keluarannya mantep banget ya. Ada SPH nya atau sound pressure horn ya. Jadi daya tekan bassnya itu kuat banget sih pastinya. Oke, di depannya ini sudah ada brandnya ya, dari Sony. Ini identik banget ya, kalau Sony itu pasti ada di bagian pojok ya, atau di tengah biasanya. Dan untuk tweeternya sendiri ini menggunakan 2,5 in. Lalu untuk woofernya sendiri ini speaker woofer ya, mid dan low ya. Pastinya bukan subwoofer, tapi dia berasa subwoofer banget sih, soalnya dia udah bassnya udah gila banget. Di sini 6,5 in ya untuk woofernya sendiri. Dan ini gua baru tahu ya kalau ini sponnya ini keras banget. Jadi seolah-olah dia ini kayak subwoofer gitu ya. Kalau jenis-jenis karakter dari subwoofer itu sponnya sendiri tebal ya, seperti ini. Nah, tebal ya. Dia nggak lunak gitu, dia tebal. Ini mantep banget sih bassnya, tebal. Oke. Dan untuk bagian depannya di sini ini bahannya ABS ya. Bahan ABS kokoh, tebal dan kuat banget. Ini bisa didengar. Wow. Dia solid banget pastinya, dan ini pasti rapi banget ya untuk finishingnya. Untuk RMS-nya ini nggak disebutin ya berapa dari pihak Sony-nya sendiri. Di sini untuk RMS-nya bisa gua prediksi sedikit ya, kalau dari kualitas suaranya ketimbang speaker gue yang kemarin yang MHC V11 itu 470 watt RMS ya untuk outputnya. Jadi watt dari power amplifier ini tidak sama ya dengan watt output yang dikeluarkan dari speaker. Jadi kalau untuk watt speaker itu yang disebut RMS ya, sedangkan watt murninya ada di power amplifiernya atau receivernya ya. Oke, di sini untuk sebelah kanan, speaker sebelah kanannya sama ya. Jadi ada tweeter, ada woofer, lalu di sini ada port dari lubang anginnya sendiri. Nah, ciri-ciri SPH itu biasanya boxnya nggak terlalu besar dari bagian belakang. Nah, seperti ini. Boxnya nggak terlalu besar, misalnya ukurannya 6,5 in seperti ini, dia nggak terlalu manjang ya, itu penekanannya semakin bagus ya untuk box. Sedangkan bahannya ini juga dari partikel yang kokoh ya, ukurannya sekitar, kalau gua perhatiin
bisa kita lihat di bagian belakang ya. Yap. Kalau untuk boxnya sendiri ini kalau gue lihat sekitar 7 mili ya, 7 milian. 7 mili box partikel dari Sony ini sendiri. Untuk bobot beratnya untuk boxnya, satu box ini kalau kita angkat itu sekitar 4,5 kilo ya, 4,5 hampir 5 kilo lah. Jadi kalau dua 10 kilo ya. Lalu di sini untuk receivernya, wow, ini kokpitnya agak serem ya, kayak robot gitu, karena dia udah lengkap banget fiturnya. Dan di sini bakal gua jelasin bagian panel belakangnya ya. Untuk panel belakangnya gua singkirin dulu remote-nya. Kita beralih ke bagian panel belakang ya. Di panel belakangnya yang pertama di sini ada port dari AC ya, kabel ke listriknya. Lalu kita beralih ke sini ya. Untuk spesifikasinya di sini ada Sony MHC, bukan MHC, lebih kebalik ya, MHC, tapi di sini HCD ya, HCD M40D. Tapi ini tetap di MHC M40D ya. Lalu di sini yaps, untuk DVD receiver, lalu 120 hingga 240 volt ini tegangan AC-nya, 50 hingga 60 Hz itu udah pasti ya, karena tegangan listrik. Ini made in China karena memang semua di cover dari China ya. Jadi walaupun dari asal Jepang, namun diproduksinya atau dirakitnya di China ya. Oke, lalu di sini untuk pembuatannya ya, untuk pembuatannya di sini tahun 2018 ya, bisa dilihat sini ada 2018 ya. Jadi apakah ini barangnya masih ada? Ya, di sini masih ada ya. Untuk penjualannya MHC M40D dan MHC 60D. Kalau MHC 60D itu lebih lengkap ya, karena dia ada fitur lampunya, lampu partinya. Kalau ini belum ada lampu partinya. Dan wattnya sendiri, untuk wattnya sendiri bisa dilihat di sini, wattnya 120 ya, 120 watt. Mungkin terlihat kecil, tapi ini suaranya besar banget. Beda sama speaker aktif ya, yang wattnya dibesar-besarin namun nggak murni ya. Kalau ini watt murni ya, 120 watt. Jadi kalau brand udah baik atau ternama itu dia nggak membesar-besarkan watt ya, tapi memang dia mengusung untuk kualitasnya sendiri, nanti bisa jelas di situ. Nah, ya, dan di sini ada output speakernya, output speaker R dan L ya. Nah, seperti ini. Di sini ditulis only for speaker SS M40D. Artinya di sini diperuntukkan untuk speaker bawaan dia ya, bukan untuk speaker-speaker 15 in atau bisa dimodifikasi seperti itu, diganti dengan 15 in, namun direkomendasiinnya untuk speaker bawaannya, karena di sini udah jelas ya, di sini only for SS M40D. Jadi lebih cenderung ke yang disaranin aja ya untuk speaker bawaannya. Lalu di sebelah kirinya di sini ada yang namanya HDMI. HDMI-nya sudah HRC ya. Jadi bisa menayangkan tampilan layar ke audio ini ya. Lalu di sini ada yang namanya yang masih ada untuk RCA-nya. Ini RCA-nya untuk input ya, untuk input ke TV bisa, tapi jarang ya yang bisa masukin ke TV. Ini lebih banyak orang larinya ke HDMI. Seperti gua menggunakan HDMI ya, tidak menggunakan jack RCA seperti ini lagi. Kalau ini untuk pelengkap aja sih kalau menurut gua untuk zaman sekarang ya, karena semuanya udah beralih ke HDMI atau port HDMI seperti ini ya, yang udah HRC. Lalu di sini ada antena kabel ya, antena kabel yang udah disematin sini
karena di sini sudah support dari FM radio. Oke, begitu aja panelnya. Dan kalau ada yang tanya, ini kenapa nggak ada kipasnya? Nah, kalau untuk yang ada kipasnya itu ada di Sony Shake ya, Sony Shake X30, Sony X Shake 70, Sony X10D. Jadi kalau yang udah ada kipasnya itu wattnya lebih besar lagi pastinya ya, sehingga dia menggunakan kipas. Kalau ini masih di 120 sehingga tidak menggunakan kipas ya. Tapi ini gila sih suaranya kalau menurut gue ya. Speaker yang 12 in pun, speaker aktif yang 12 in pun masih kalah sih sama ini kalau boleh diadu untuk kualitas suaranya ya, tingkat kejernihannya. Dan di sini juga sudah bersertifikat hi-fi ya. Artinya sudah bersertifikat dari kualitas Clear Audio Plus, lalu Dolby Stereo. Ingat, Dolby Stereo-nya harus sesama TV-nya juga ya. TV-nya harus Dolby juga kalau untuk mengaktifkan si Dolby Stereo-nya atau Dolby System-nya ya. Lalu untuk tampilan depannya atau panel depannya seperti ini, dan gua jelasin satu persatu tombol-tombol yang ada di bagian depannya. Yang pertama di sini ada tombol power ya. Lalu di bawahnya di sini ada function, yang mana function ini mengikuti dari ada DVD, lalu ada TV, lalu di sini ada Bluetooth, ada FM radio, lalu ada line in ya atau audio in, dan di bagian bawahnya di sini ada tombol play dan pause atau stop ya. Di bagian sebelah kanannya ini untuk mempairing Bluetooth ya. Nah, di sini ada Bluetoothnya karena sudah support dari Bluetooth ya dong. Untuk zaman sekarang kalau nggak ada Bluetooth itu kayak gimana ya? Udah ketinggalan zaman banget pastinya. Dan di bawahnya ini, waduh, lengkap banget di sini ya. Di bawahnya di sini ada wireless party chain. Lihat di sini ada W party chain. Artinya apa sih wireless party chain? Wireless party chain itu artinya bisa menggabungkan ke beberapa perangkat speaker audio Sony ya. Jadi kalau kalian punya lebih dari speaker audio Sony, bisa digabungkan secara langsung ya. Jadi mana yang jadi hostnya itu yang bakal jadi ketuanya. Nanti misalnya gue punya speaker 3 atau 4 dari Sony dan gue akan menggabungkannya secara wireless, tinggal ditekan powernya aja di sini. Kalau gue udah tekan power atau gue tekan wireless party chain-nya, artinya ini hostnya ya atau ketuanya. Bila mana volumenya dinaikin, maka volume di speaker lainnya akan naik juga secara wireless ya. Itu keren banget ya. Seperti Harman Kardon juga. Tapi di sini dia punya fitur tersendiri ya dari Sony, yaitu party chain namanya. Oke. Dan di sini ada fitur football. Football ini berguna untuk ini ya, untuk masuk ke USB, dan di sini kita bakal merasakan pengalaman mendengar musik lebih seru lagi dari football ini. Lalu di sini ada vocal fader. Apa sih vocal fader itu? Artinya vocal fader ini dapat meminimalisir untuk suara vokal yang dihasilkan dari musik tersebut. Jadi kalau kalian misalnya punya lagu atau MP3 gitu ingin dikaraokein, itu bisa banget ya. Tinggal ditekan aja vocal fadernya, maka suara vokal yang penyanyi asli itu akan mengecil ya, akan mengecil sehingga kita bisa berkaraoke. Jadi bisa seperti itu ya. Lalu di sini ada yang namanya di sini ada voice changer. Artinya voice changer ini berguna untuk kita bisa berkaraoke, dan berkaraoke itu bisa kita merubah suara kita menjadi suara robot atau suara hewan atau suara boneka gitu ya. Jadi di sini ada voice changer, jadi udah lengkap banget fiturnya. Dan lanjut ke bagian sebelah kanan ya. Bagian sebelah kanan di sini ada tombol open close dari pintu DVD karena sudah support dari DVD player ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada lambang dari folder. Apa sih lambang folder ini? Nah,
Gua sebutin lambang folder ini berguna untuk misalnya kalian punya flash disk. Flash disk itu dia ada beberapa lagu yang sudah disetel foldernya, seperti satu folder itu lagu dangdut, satu foldernya lagi lagu dugem, atau satu folder lagi itu lagu klasik ya, atau lagu jazz gitu. Kalian bisa melompatinya langsung melalui folder ini. Jadi folder 1 dilompati, folder 2 lompati, folder 3. Jadi tidak di next gitu ya, tidak seperti model Cina atau speaker Cina gitu. Dia langsung melompat ya, satu folder itu melompat ke folder lainnya. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada yang namanya next previews. Jadi di sini untuk melompati lagu yang kita dengar, misalnya dari MP3 gitu ya, atau Bluetooth juga bisa, atau YouTube. Kita bisa langsung melompati musik itu atau video itu ya. Dan di sini sekaligus merangkap dengan tuning radio. Jadi kalau untuk mendengar radio kita tekan aja seperti ini, next atau previews. Jadi dia langsung pindah gelombang radionya secara otomatis ya, atau secara digital. Tidak ada putar-putaran lagi ya, seperti model seperti zaman dulu gitu. Dan lanjut ke bagian si sebelah kirinya sedikit, di sini ada namanya fitur Mega Bass, yang mana speaker ini jika ditekan sekali maka Mega Bass ini bakal menggelegar ya, bassnya akan keluar, dahsyat banget. Lalu di bagian bawahnya di sini, nah ini yang paling istimewa sih ya. Di sini udah lengkap banget untuk mic karaoke-nya. Di sini bisa memasukkan 2 slot mic sekaligus, bisa satu mic. Lalu mic 2-nya ini bisa langsung gitar ya, seperti yang ada di gambar. Di sini ada mic 2 atau gitar ya. Kalau kita masukin gitar, kita masuk ke sini. Kalau mic sebelah kiri. Jadi kalau gitar ini unik ya. Jadi kalau gitar ini dia bisa 2 suara ya, artinya bisa 2 mode. Jadi kalau kita misalnya pengen gitar kita berubah menjadi bass, kita rubah, tekan sekali gitar, tombol gitar ini, maka dia akan berubah menjadi bass ya, atau gitar bass gitu. Lalu kita tekan sekali, dia akan merubah jadi clean, artinya akustikan gitu. Itu lebih keren banget ya. Jadi ini bukan gimmick ya, tapi ini fitur teknologi yang dikembangkan di Sony, luar biasa, keren banget ya. Fiturnya canggih pastinya ya. Lalu untuk sebelah kanannya di sini adalah volume dari mikrofon ya, dari level 1 hingga level 10 ya. Ini tinggi banget ya untuk frekuensi gelombang mikrofonnya, karena dia dari 0 sampai ke 10. Jadi volume mic-nya bisa dinaikkan secara digital gini ya. Lalu untuk sebelah kirinya di sini ada echo. Nah, untuk echo-nya tidak lewat putaran atau potensiometer lagi. Dia menggunakan mic echo 1, echo 2, echo 3. Jadi ada levelnya sampai 3 ya, level echo-nya. Dan level echo ini dapat difungsikan setelah kita mencolokkan mikrofon. Jadi kalau mikrofon itu belum dicolokkan, jadi echo ini tidak berfungsi ya. Jadi saat difungsikan echo-nya, maka kita harus mencolokkan si slot dari jack mikrofon itu tersendiri ya. Lanjut ke bagian si sebelah kanan, di sini masih disematkan untuk USB ya, karena USB ini masih penting ya dari Bluetooth. Jadi dia ada opsi untuk kalau kita bosan kita bisa gantikan dengan si USB ini ya. Dan USB-nya sudah bisa merekord ya, atau merekam lagu atau karaoke kita. Nah seperti ini ya, ada tulisan record atau play. Nah di sini nanti kita bakal merekord dan ngeplaynya melalui dari USB. Oke, lanjut ke bagian sebelah paling tengah ya. Nah, untuk bagian tengah ini lengkap banget ya. Di sini fitur-fiturnya dari sebelah kiri dulu ya. Nah, sebelah kiri ini bisa terlihat ada flanger, ada isolator. Bagian bawah ini isolator ya, kurang jelas. Nah, ini isolator.
ini efek dari DJ ya. Jadi kita bisa bermain DJ melalui simulasi dari tombol-tombol ini ya. Lalu di sini juga ada sampler atau sampling dari efek-efek DJ-nya ya, seperti efek robot atau turntable dari DJ. Itu keren banget sih ya. Lalu di sini ada mode sound fill. Apa sih sound fill itu? Sound fill itu hampir sama seperti equalizer digital ya. Kalau equalizer digital pada umumnya itu biasanya rock, pop, jazz, lalu apalagi ya, klasik gitu ya. Kalau di sini sound field-nya itu sudah berubah ya, sudah berubah drastis mengikuti teknologi perkembangan saat ini. Jadi dia udah ke movie, lalu di sini ada suara game atau kita pengen dengar musik itu ada di sini, ada teater segala macam, itu udah lengkap banget di sound field ini ya. Sama seperti equalizer juga sih, lebih ke situ. Lalu untuk si tombol ini ya, tombol Fiesta ini sama seperti surround atau surround sound system. Jadi jika kita meng-on-kan saat kita berkaraoke, meng-on-kan, kita pilih Fiesta ini, kita on-kan Fiestanya, suara itu akan seperti di gedung ya, gedung luas atau gedung yang lebar. Jadi suaranya, pelebaran stereonya bakal besar banget. Itu keren banget. Dan ini nggak semua ada ya, speaker aktif pun belum ada ya untuk fitur Fiesta ini. Hanya ada di speaker hi-fi ya biasanya. Lalu beralih ke bagian atas ya. Di sini bagian atas ada display kecil dari tulisan Sony ini, lalu di sini ada displaynya sampai ke sini ya. Nah, seperti ini. Sebentar gua nyalain dulu ya untuk si perangkatnya. Oke, lanjut. Di sini udah gua nyalain dari perangkatnya sendiri. Lalu kita ini masih mode standby ya. Mode standby ini seperti ini ya. Di sini ada mode demonya kalau dia posisi lagi standby. Lalu di sini gua on kan ya, gua on kan. Yaps. Begitu gua on kan, di sini volumenya bisa terlihat ya. Di sini sudah berjalan di 31. Kita bisa turunkan, jadi tidak kaget ya. Jadi kita dijelaskan di sini bahwa saat di-on-kan volumenya segitu, jadi kita nggak bakal kaget saat mendengarkan musik atau menyalakan musik. Jadi dia sudah dijelaskan di tampilan sini ya, 14 hingga maksimumnya 50 ya, maksimumnya di 50 maksimum dari volume ini. Ini besar banget suaranya dan gua agak khawatir ya, takut tetangga marah kalau di atas di 40 juga udah agak serem sih dengar suaranya. Lalu gua cobain untuk sampler ya, seperti ini contohnya. Sebentar gua masukin ke 25 ya. Nah, seperti ini sampler dari DJ-nya. Oke, seperti itu ya. Atau bisa yang seperti ini. Nah, itu bisa kita rubah-rubah ya. Lalu di sini ada isolator dan flanger ya. Flanger ini nanti saat kita dengar musik dugem, kita bisa muterin dari flanger dan isolator ini supaya lebih keren lagi ya. Apalagi kita aktifkan mode Fiesta-nya seperti ini ya. Nah, ini mode Fiesta-nya aktif. Kita bisa off kan. Lalu ini ya untuk DVD-nya. Yaps, DVD-nya belum pernah rusak ya atau macet karena jarang banget kita gunain DVD saat ini ya. Sudah menggunakan USB semua sih, lebih ke situ ya. Dan ini hanya pelengkap aja sih kalau untuk DVD. Oke, kita
lanjut ke bagian remote-nya ya. Ya, remote-nya seperti ini, ciri khas Sony banget ya, kayak nggak ada perubahan gitu dari Sony. Remote-nya masih seperti ini ya, dan untuk baterainya pun masih bawaan Sony ya baterainya. Ini dari 2022 ya. Speaker ini dibeli dari 2023 sampai sekarang baterainya masih awet banget. Oke, kita putri musiknya atau kita tes untuk suaranya ya setelah kita review. Sekarang kita bagian tes untuk kualitas suara audionya. Oke. Gila suaranya, bassnya dem, bikin jantung agak geger ya. Dada ya. Oke, gua agak sedikit takut dengar suara bassnya karena gede banget. Oke, mungkin sampai di sini aja review gua tentang Sony MAC M40D ya, yang mana speaker ini bisa kalian beli di toko-toko besar seperti Electronic City, kemungkinan ada di mall-mall besar ya, karena untuk di toko kaki lima itu nggak akan pernah ada ya, karena dia untuk produk Sony ini dijual secara eksklusif banget, jadi nggak ada di toko-toko kecil, adanya di mall-mall dan di Electronic City ya, seperti di Illuva Center. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.